Baik, selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid SMP Negeri 97, terutama kelas 9 yang akan melaksanakan PPDB di tahun 2023. Ada hal yang perlu kami sampaikan dan kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan adanya perubahan tentang keputusan gubernur. Yang tadinya keputusan gubernur nomor 32 tahun 2021, sekarang ada perubahan yaitu di Pergub nomor 10 tahun 2023. Ini saya harapkan bisa diketahui oleh orang tua murid SMP Negeri 97 kelas 9 pada umumnya, melalui nanti akan diberikan link untuk bisa apa sih perubahan yang ada di dalam Pergub nomor 10 tahun 2023 yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Titi Safitri selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Nanti secara detail akan disampaikan di situ dan saya harapkan orang tua murid kelas 9 mengikuti semua dan mengetahui ini semuanya. Nanti akan kita share linknya dan saya nanti akan absen juga siapa yang sudah melihat kegiatan ini supaya tidak ketinggalan informasi. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih lanjutnya silahkan ikuti apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Titi, dan manakala ada pertanyaan-pertanyaan bisa nanti datang ke sekolah untuk menanyakan kalau tidak jelas. Terima kasih. Syahri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua murid maupun wali murid SMP 97 kelas 9. Perkenalkan, saya Ibu Titi Safitri, Wakil Kesiswaan dari SMP 97. Hari ini akan mensosialisasikan tentang penjelasan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2003 mengenai penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024, mengenai perubahan penerimaan murid baru jalur afirmasi maupun PPDB bersama. Adapun dasar hukum untuk PPDB yang awalnya tercantum di dalam Pergub nomor 21 tahun 2002 dan Pergub nomor 32 tahun 2001, kini muncul Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2023 mengenai perubahan tentang Peraturan Gubernur mengenai teknis penerimaan peserta didik baru. Adapun yang terjadi perbedaan yaitu pada saat penerimaan murid baru melalui jalur afirmasi. Kita mengenal ada 4 jalur PPDB yaitu jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur pemindahan tugas orang tua dan anak guru. Nah, di Pergub 10 tahun 2003 ada sedikit perbedaan. Di sini saya akan mensosialisasikan di mana untuk penerimaan murid baru, jalur afirmasi, khususnya pada pasal 2, ayat 4, huruf A, yang awalnya di Pergub 32 tahun 2001 ada 4 kriteria. Sedangkan kini di jalur afirmasi, berdasarkan Pergub 10 tahun 2003, menjadi 3 untuk prioritas pertama jalur afirmasi. Akan saya bacakan, di sini terjadi perubahan, di mana yang awalnya prioritas pertama mulai dari anak asuh panti, yang kedua penyandang disabilitas, dan anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia, yang keempat anak penerima Kartu Jakarta Pintar Plus, mengalami perubahan di Pergub 10. Prioritas pertama hanya 3, yaitu anak asuh panti, penyandang disabilitas, dan anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Sehingga di poin 4, yang anak penerima Kartu Jakarta Pintar Plus itu tidak masuk lagi menjadi jalur afirmasi prioritas pertama. Nah, bergeser ke afirmasi prioritas kedua, di mana yang sebelumnya di Pergub 32 tahun 2021, afirmasi prioritas kedua terdiri dari 4 kriteria. Di Pergub 10 tahun 2003, afirmasi prioritas kedua berubah menjadi 5 kriteria, yaitu yang pertama pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus yang masih aktif,
Yang kedua, anak dari pengemudi mitra Transjakarta. Yang ketiga, anak dari pekerja atau buruh yang tercatat dalam kartu keluarga, di mana direkomendasikan oleh dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi. Yang keempat, penerima program Indonesia Pintar. Dan kelima, di mana afirmasi prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, dan angka 4 harus terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau kita kenal dengan DTKS. Jadi yang tadinya di prioritas afirmasi pertama itu bergeser menjadi sebagai prioritas kedua. Perubahan atau perbedaan dari Pergub 32 berubah menjadi Pergub 10. Adapun perubahan lagi, selain 4 jalur PPDB melalui prestasi, afirmasi, zonasi maupun perpindahan tugas orang tua, di dalam pelaksanaan PPDB kita bisa melihat pada saat penyelesaian afirmasi ketika masuk ke SMA dan SMK, di mana untuk jalur afirmasi tersebut kita tahu sudah menyebutkan mulai dari anak penerima KJP, anak pemegang kartu pekerja Karta, anak pengemudi mitra Trans Jakarta bus kecil, penerima PIP seluruh terdaftar di DTKS. Di sini di dalam seleksi SMA itu mengalami kriteria urutan, di mana urutan pertama diseleksi berdasarkan zona prioritas, kedua urutan pilihan sekolah, yang ketiga waktu mendaftar. Sedangkan ketika masuk seleksi SMK, itu diurutkan mulai pertama dilihat dari total pembobotan indeks prestasi akademik, kedua urutan pilihan sekolah, yang ketiga waktu mendaftar. Selain 4 jalur tadi, ada seleksi berdasarkan yang kita kenal dengan PPDB bersama. Di sini juga ada perubahan di dalam Pergub 10 tahun 2003. Bisa lihat nanti di peraturan tersebut akan saya tampilkan. Yang awalnya di Pergub 32 ada 2 syaratan yang dipenuhi dalam PPDB bersama. Namun di Pergub 10 tahun 2023 ada 5 yang diatur dalam PPDB bersama. Yang pertama yaitu diperuntukkan bagi penerima KJP Plus tahun 2022. Yang kedua, bagi anak dari pengemudi Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, nama orang tuanya harus terdaftar dalam surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, diperuntukkan bagi anak pekerja atau buruh penerima kartu pekerja Jakarta, di mana nama orang tuanya tercantum dalam surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Yang keempat, diperuntukkan bagi penerima program Indonesia Pintar. Yang kelima, calon peserta didik baru, sebagaimana dimaksud pada huruf B tadi, harus terdaftar semuanya di dalam DTKS. Oke, di sini dalam seleksi PPDB bersama, berdasarkan Pergub 10, urutan seleksinya melalui yang pertama yaitu berdasarkan prioritas zona, sama halnya seperti afirmasi tadi. Kemudian dilihat dari total pembobotan indeks prestasi akademik. Yang ketiga, melihat dari urutan pilihan sekolah. Yang keempat, dari waktu mendaftar. Sedangkan untuk masuk jalur SMK, dalam hal jumlah pendaftar PPDB bersama, jika melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan yang pertama, mulai dari total pembobotan indeks prestasi akademik, yang kedua dari urutan pilihan sekolah, dan ketiga melalui dari urutan waktu mendaftar. Oke, demikian peraturan Pergub 10 tahun 2003 yang mengatur penerimaan murid baru di tahun 2023-2024 tersebut. Adapun layanan informasi PPDB nanti bisa Bapak Ibu lihat di dalam tayangan berikut ini yang nanti akan tampil di layar tersebut. Demikian informasi sosialisasi mengenai Pergub nomor 10 tahun 2003 tentang pengaturan penerimaan murid baru. Sampai di sini informasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.